Ya, selesai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sepertinya masih pada semangat ini ya. Meskipun puasa, ini menuju menjelang sore hari masih pada ini semangat seperti itu sambil kita ngabuburit. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan minggu lalu dalam mata kuliah kajian buku teks, kajian telaah kurikulum dan buku teks seperti itu. Nah, untuk kegiatan minggu ini sebenarnya apa ya namanya ya, Dek, ada keberlanjutan dari materi minggu lalu dan nanti mungkin hari ini tidak begitu lama, kita hanya Bu Novi sama Pak Asep ingin apa ya namanya ya, ada satu tugas buat saudara ya, satu tugas ingin menyampaikan ya terkait dengan kegiatan minggu ini seperti apa begitu. Sebenarnya kalau kita sampaikan di si penjar bisa saja seperti itu, nanti nanti setelah seusai perkuliahan ini kami akan setting di si penjar. Nah, mungkin kami manfaatkan terlebih dahulu barangkali dalam penyampaian tugas kalau langsung si penjar ada yang kurang paham, maka ini Bu Novi sama Pak Asep agendakan melalui Google Meet seperti itu. Nah, nanti misalkan ada pertanyaan atau apa seperti itu, bisa saudara apa namanya, tanyakan ya. Nanti misalkan suaranya Bu Novi semakin hilang, nanti mohon ini ya, apa namanya, diberitahu seperti itu. Nah, oke, untuk minggu lalu ya, itu kan kita terkait beberapa ada materi yaitu tentang pedoman penilaian buku teks. Nah, kegiatan minggu ini kita akan melanjutkan, saudara nanti apa namanya ya, akan melaksanakan kegiatan telaah kajian buku teks, menganalisis kajian buku teks mata pelajaran IPS yang sudah ada di publik, yang sudah dipakai oleh Bapak Ibu guru maupun peserta didik. Nah, dalam menganalisis, dalam menilai ya, nanti saudara akan melakukan berbagai kajian buku teks mulai dari kelas 7, 8, 9 ya, berdasarkan kriteria yang sudah kita kaji bersama di minggu lalu, seperti itu. Nah, minggu lalu itu kan ada beberapa kriteria ya, kriteria 1, 2, 3 komponen penyajian, komponen bahasa, ya, komponen isi. Nah, itu nanti saudara melakukan telaah kajian buku teksnya berdasarkan indikator tersebut begitu. Nah, nanti misalkan materinya yang kemarin belum kami share, nanti kami share ya, atau kemarin kan sudah ya rekodnya yang ini saudara bisa akses di si Benjer seperti itu. Nah, ini nanti Bu Novi sama Pak Asep akan memberikan tugas berkaitan dengan materi minggu lalu. Nah, kemudian Bu Novi akan sedikit meng-share ya tugasnya seperti apa. Tugasnya nanti mana ya, Windows. Saya share screen dulu. Oke. Mana ya nih ya? Bentar. Nyarinya kok agak kok nggak ada ya Pak Azab ya? Bentar. Di pojok, Bu.
Iya, di pojok present now. Terus saya mau cari ini filenya yang pedoman penilaian jadi kagak ada ini Nah, gimana? itu. Wah Filenya ada ini di pojok. filenya ada di pojok. Wah ini jangan-jangan ada yang berdoa, jangan ada tugas, jangan ada tugas. Doa orang berpuasa mustajab. Ini mana ya? Memalukan dunia persingkatan ini. Sebentar. File yang PPT atau yang tadi, Yang ini Pak, Word, yang pedoman itu penilaian. yang tabel tadi berarti ya. Tapi udah tak revisi sih, tak tambahi. Saya ini ya. Bentar. Buka Bentar. buka Kak. Word-nya dulu terus kan di Udah. sana ada recent files. Dibuka di recent files. Recent file. Klik yang open dulu itu. Udah dibuka, terus kemudian kan kita lari ke ini kan, your entry screen, a window, or a tab. Yang mana ini? Enggak, itu udah ketemu belum filenya? Udah. Oh, udah. Udah. Sudah, your entire screen. Uh-uh. Oke. Udah masuk ya, teman-teman ya? Nah, Mm-mm. Oke, tapi nggak lihat wajah kalian, harus nggak apa-apa. Ya, ini adalah pedoman penilaian buku teks ya, buku mata pelajaran. Nah, nanti sebelum saudara minggu berikutnya masuk kepada merancang mendesain buku teks versi saudara, nah ini saudara biar ada gambaran bagaimana sih wujud ya detailnya terkait dengan beberapa buku teks pelajaran yang sudah ada, yang sudah banyak beredar itu seperti apa, itu perlu sekali untuk saudara ketahui seperti itu ya. Jadi melalui apa? Melalui kegiatan telaah analisis buku teks. Nah, saudara nanti intinya menilai buku-buku yang sudah ada dengan pedoman penilaian berikut ini. Nah, nanti tugasnya bersifat apa? Bersifat individu agar setiap mahasiswa mengetahui apa konten yang ada di dalam buku tersebut begitu ya, meskipun nanti misalkan dalam pembuatan buku teksnya kelompok atau seperti apa. Nah, ini nanti kegiatan ini eh, dilaksanakan secara individu. Nah, yang pertama pasti ada identitas nama saudara, NIM saudara, terus kemudian identitas buku. Nah, identitas buku ini sangat penting sekali ya. Nah, nanti saudara bisa menggunakan buku teks yang sudah sifatnya cetak. Mungkin saudara mempunyai buku IPS kelas 7 atau 8 atau 9 yang sifatnya saudara sudah misalkan beli seperti itu ya, nggak apa-apa jika mau pakai, atau bersifat e-book yang saudara download dari internet, atau BSE ya, buku-buku yang elektrik itu kan banyak ya, kita bisa download kayak gitu, itu boleh boleh saudara menggunakan itu. Yang penting konteksnya adalah buku untuk siswa SMP begitu, IPS SMP. Nah, kemudian di sini ada pedoman penilaiannya berupa tabel ya. Saudara nanti langsung tugasnya apa yang saudara baca, apa yang saudara lihat dari buku tersebut, saudara nilai berdasarkan indikator yang ada di dalam tabel berikut ini. Nah, tabelnya nanti saudara langsung isi saja di sini ya. Di sini ada nomor, aspek penilaian, kemudian urean. Ureannya terdiri dari kelemahan
kelemahan dan kelebihan. Nah, apa saja yang nanti saudara akan nilai di dalam kegiatan telaah buku teks ini? Satu, ini Bu Novi ambil aspek-aspek penilaiannya di PPT yang kemarin ya, sama Pak Asep juga. Ini sudah di apa namanya tadi sudah dibuat oleh Pak Asep begitu. Satu, ada komponen kelayakan isi. Nanti saudara apa namanya konten isinya bagaimana, mau tidak mau memang saudara harus membaca ya, menguasai misalkan KIKD-nya apa dulu. Nah, kemudian isinya, cakupan materinya sudah mewakili belum, akurasi materinya bagaimana, kemutahiran materinya seperti apa begitu. Nah, ini saudara nanti langsung tuangkan saja di dalam uraian. Ini nanti uraian adalah hasil dari pendapat saudara ya. Apa namanya ya, argumentasi saudara terkait dengan buku tersebut, cakupan materinya bagaimana ya, masih kurang atau tidak. Nah, di sini ada dua bagian, kelemahan dan kelebihan begitu ya. Tidak harus diisi keduanya ya, saudara misalkan harus mengisi kelemahan dan kelebihan, tidak harus. Misalkan kok materi itu sangat bagus, sudah apa namanya sudah cukup seperti itu, sudah mewakili, saudara mau mengisi kelebihannya saja nggak apa-apa kayak gitu. Untuk kelemahannya saudara komentari saja, buku ini misalkan atau di strip saja begitu, kasih kelebihan, atau misalkan kelemahannya nggak ada ya udah ditinggal ya. Misalkan tapi ada kelemahannya, ada kelebihannya juga, saudara isi dua-duanya begitu ya. Apa namanya, boleh diisi kelemahan, boleh diisi kelebihan. Selanjutnya kalaupun misalkan akurasi materinya ada kelemahannya saja, kelebihannya nggak ada juga nggak apa-apa ya, kelebihannya nggak usah ditulis, kelemahannya saja begitu. Nah, atau begini, misalkan kelemahannya kok apa namanya ada kelemahannya begitu. Saudara isikan juga dengan saran boleh ya. Kelemahannya seperti ini ya. Nah, saudara saudara masukkan saran, misalkan saran saudara apa di sini terkait dengan kelemahan yang saudara temukan di dalam buku teks tersebut. Nah, kemudian akurasi materinya apa, kayak gitu, kemutahirannya bagaimana. Nah, ini saudara untuk mengetahui apa namanya ya, cakupan materinya seperti apa, akurasi materinya ya, kemudian kemutahiran materinya beserta komponen-komponen lain di bawah ini, saudara bisa melihat materi yang berikutnya sebelumnya ya, minggu lalu kan ada ya indikator-indikator masing-masing poin A, B, C itu apa saja, nanti saudara tengok kembali. Nah, itu pun sama dilakukan untuk komponen-komponen yang lainnya itu ya, penyajian pembelajarannya bagaimana, merangsang penyajian pembelajarannya runtut atau tidak begitu ya, merangsang keinginan tahuan tidak, info-info yang di dalamnya seperti apa begitu, mengandung wawasan kontekstual tidak ya, penuh wacana tidak di dalamnya, kemudian teknik penyajiannya, teknik pendukungnya kayak gitu. Nah, ini kalau saudara bisa mengetahui apa saja indikator di masing-masing poin A, B, C ini. Tadi ya, saudara melihat lagi pedoman yang kemarin Bu Novi sampaikan begitu. Teknik pendukung penyajian mulai dari tabelnya, fotonya, gambarnya, terus indeks bukunya, ada glosariumnya tidak, kayak gitu. Terus kemudian ada daftar-daftar kata sulit tidak, kayak gitu, itu nanti saudara tuliskan ya. Misalkan tidak ada indeks atau glosariumnya, tuliskan saja di kelemahan ya. Nah, nanti saran saudara apa begitu. Kalau kelebihan saudara uraikan begitu ya.
Terus kemudian komponen kebahasaan ini juga sama ya. Saudara mulai dari kesesuaian dengan peserta didik. Mudah enggak sih bahasanya untuk diterima oleh peserta didik, dipahami, bahasanya sederhana enggak kayak gitu. Apa namanya? Ini ya, familiar enggak bahasa-bahasa yang dipakai begitu. Terus komunikatif interaktif enggak kayak gitu ya. Terus kelugasannya, keruntutan alur pikirnya begitu ya, kesesuaian kaidah bahasa dengan bahasa Indonesia, terus kemudian ketepatan penggunaan istilah. Nah, ini nanti untuk lebih spesifiknya saudara pelajari lagi. Nah, kemudian setelah saudara pegang satu buku ya, cari, kemudian saudara langsung nanti ketikkan saja kelemahannya di sini apa kayak gitu ya. Begitu seterusnya di kelemahan juga. Kelemahan kalau ada saudara tulis, kalau tidak ada ya enggak usah. Kelebihan kalau ada ya tulis, kalau enggak kelebihannya enggak ada ya enggak usah seperti itu. Jadi ini fleksibel tergantung dari temuan yang saudara peroleh di dalam membaca buku teks. Ada tambahan catatan ya di sini, buku yang saudara analisis adalah buku teks mata pelajaran kelas 7, 8, 9 IPS SMP baik cetak, e-book maupun BSE. Monggo terserah apa saja yang boleh saudara akses ya, miliki seperti itu. Nah, kemudian dalam mengisi dan menganalisis buku teks mata pelajaran tersebut, Anda dapat mengacu pada penjelasan poin-poin atau butir instrumen penilaian pada pertemuan minggu lalu. Nah, nanti saudara bisa mempelajarinya lagi. Nah, mungkin selanjutnya ya mungkin nanti Bu Novi minta bantuan ke teman-teman agar nanti tidak semuanya menganalisis buku kelas 7, agar tidak semuanya ke kelas 8 atau 9. Mungkin nanti Bu Novi minta bantuan untuk masing-masing kelas atau rombel dibagi menjadi 3 ya. Entah mau urut NIM, mau urut presensi seperti itu, tolong nanti mungkin kalau ada ketua kelasnya ya mohon bisa nama-namanya langsung dibagi menjadi 3 yang kelompok pertama kelas 7, kelompok kelas 8 itu mengkaji kelompok 2 mengkaji kelas 8, kelompok 3 mengkaji kelas 9. Nah, ini nanti Bu Novi mohon dibantu untuk mengelompokkan agar semuanya tidak ini ya, Dik, ya, tidak di satu kelas saja. Itu sih yang ingin Bu Novi sampaikan terkait dengan tugas. Ini nanti akan di-upload Pak Asep ya di Sipenjar, silakan saudara download tabelnya, nanti materinya juga kami susulkan ya untuk PPT-nya begitu. Nah, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan ya berkaitan dengan tugas ini seperti apa begitu. Monggo Bu Novi persilahkan. Ini saya stop ya. Monggo silahkan. Ada yang mau disampaikan? Mungkin terkait bukunya Bu Novi, buku apa saja, penerbitnya siapa? Nah, itu betul sekali. Kalau di sini saya bebaskan saja ya saudara-saudara apa saja, yang penting yang masih dipakai, yang masih relevan dengan kurikulum 2013 ya. Ini kan banyak ya mungkin dari penerbit apa saja kayak gitu, penulisnya siapa saja kayak gitu, terserah nggak apa-apa. Itu nanti yang penting saudara tulis di identitas bukunya, di penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, kemudian penerbit, jumlah halaman ya dan lain sebagainya saudara tulis di identitas buku.
begitu ya. Nah, syukur-syukur nanti saudara bisa tampilkan, SS-kan cover bukunya, seperti itu ya, biar nanti Bu Novi, Pak Asep tahu, ada wujud ini, apa namanya, ada wujud bukunya, seperti itu, boleh. Yang paling yang buat pembatasan adalah saudara nanti dapat kelas berapa, gitu aja. Ini nanti ketua kelasnya siapa ya, Pak Asep ya? Nanti ini ya masing-masing ketua yang ada di WA grup atau apa, Pak Asep? Minta tolong untuk dibantu begitu membaginya. Itu kalau di UNES kan ada komting namanya. Kalau di Mhm. UM itu apa? Tiap promo itu PC, ada ketuanya atau tidak? PC Ya, Pak. matkul. PJ Matkul Pak namanya kalau di UM. Oh, Apa? PJ mata kuliah. PJ Matkul. Iya, Itu aja yang Mhm. ditunjuk Bu Novi. PJ mata kuliahnya kelas A sama B siapa ya, Dek ya? Yang kelas A siapa, Dek? saya Bu. Diva. Iya Bu. Iya, boleh. Baik, yang A Diva, yang kelas B siapa? Saya, Bu. Ilmia. Oke. Ilmi, Dek Diva sama Dek Ilmi nanti dibantu ya Pak Asep sama Bu Novi untuk membagi tiap ini apa namanya tiap kelas, dibagi 3 langsung, yang kelas ini apa kelompok 1 untuk kelas 7, 28, 39 begitu. Nah, untuk bukunya Bu Novi bebaskan apa saja yang penting masih relevan dengan kurikulum dan digunakan di sekolah begitu. Nah, nanti misalkan kebetulan ada yang sama buku yang dikaji, ndak apa-apa, itu nanti pasti akan berbeda tiap individu dalam menginterpretasikan, menggali buku itu bagaimana antar individu satu, antar mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, pastinya berbeda ya. Semakin saudara detail, semakin saudara jeli, maka saudara akan semakin kompleks di dalam menilai buku tersebut begitu. Jadi malah nanti bisa dikomparkan atau syukur-syukur bisa varian bukunya banyak banget kayak gitu ya. Malah nggak apa-apa, malah bagus begitu. Ini nanti saya tambahkan notes di bawahnya untuk saudara bisa ini deh, meng-SS-kan, memfoto cover bukunya begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk pengumpulannya Bu. Pengumpulannya. Nah, itu Pak Asep nanti yang tahu. Bagaimana Pak Asep? Kapan waktunya, Pak? Ini tiap minggu ada apa? Minggu depan aja ya. Minggu depan tanggal berapa itu? Tanggal 29 April. Nah, tanggal 29 April tuh udah hari terakhir pengumpulan. Disubmit di si penjam mungkin ya. Ini per kelompok kan Bu Novi? Enggak, Pak. Ini Individu. individu Pak Asep. Oh, Nggih, hanya yang kelompoknya itu yang buat pembagian dapat jatah kelas berapa kayak gitu. Nanti yang kelompok mungkin pas saat mulai buat buku teks. Berarti sudah disubmit di Sepenjar aja lah. Kalau individu, mudah. Ya, Deadline-nya oke. tanggal 29 ya, 29 April. Saya rasa Ya. cukup lah seminggu. Iya, betul. Siap. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Sepertinya Kalau sudah enggak sangat ada. jelas Bu Ina. Betul.
Kalau udah nggak ada, kita cukupkan saja ya. Barangkali saudara mau jalan-jalan sore, begitu masih ada waktu lumayan 1,5 jam sambil menunggu eh, buka puasa. Ini nanti Pak Asep sama Bu Novi saya lanjutkan di si Penjar, begitu. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, waduh, saya tidak berani menawarkan cabai ya. Nanti takutnya kan nggak bisa balas. Ya, ya nanti ini aja lah ya. Saya simpulkan saudara sudah paham semua ini ya, Bu. Tidak ada yang bertanya kembali begitu. Nah, cukup ya, teman-teman. Apakah bisa kita akhiri untuk perkuliahan hari ini? Bisa ya? Bisa Pak Asep? Sepertinya bisa, Bu. Oke. Mungkin teman-teman sudah pikirannya ke buka puasa, Bu. Gitu ya. Baik, oke, Bu Novi ulangi sekali lagi. Nanti tugasnya saudara menganalisis buku, menelaah buku teks yang sudah ada, ya. Tugasnya bersifat individu. Tadi yang Bu Novi minta bantu dibagi pembagian apa kalau iya bahasanya ya bukan kelompok 1, kelompok 2 ya. Bahasanya dibagi kelasnya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 siapa saja itu hanya untuk mengklasifikasikan, mengkategorikan saudara dapat kelas berapa ya. Selebihnya nanti saudara fokus ke bagian jatah saudara saja, misalkan dapat kelas 7 ya, cari buku referensi kelas 7 begitu. Nah, kemudian tugasnya ada di tabel pedoman, silakan saudara langsung isi saja. Ada kelemahan kelebihan tidak harus diisi semua, tergantung dari temuan yang saudara peroleh. Terus kemudian jangan lupa diberikan foto cover bukunya begitu. Dan tugas deadline pengumpulannya tanggal 29 April ya, saudara bisa upload melalui si Penjar begitu. Nanti kita minggu depan akan masuk kepada topik yang baru lagi begitu ya. Itu yang bisa ya bagaimana Pak Asep? Kilas ya. Ya, sudah. Kalau buku-buku lama yang masuk kurikulum yang KBK atau KTSP itu tidak diperkenankan ya, Bu? Jangan. Pokoknya sekarang pun kurikulum 2013 ada yang edisi revisi. Kalau bisa yang edisi revisi ya, Dik ya. Saya tuh tadi tuh apa ya, sebentar. Tadi sempat beberapa download kok ya. Oh, ini nih. Salah satu mana sih nih Google Meet-nya? Bentar deh. Mau share screen bingung lagi ini ya. Buku. Nah, apa sudah nampakkah? Sudah, Bu. Iya, ini buku-buku kayak gini boleh nanti saudara ya. Buku IPS ya, kelas 7 misalkan gini. Ini banyak banget, Dik, bisa diperoleh di internet kayak gitu. Kemdikbud. Betul, Kemendikbud. kita mau mengkritisi buku dari Kemendikbud enggak apa-apa. Kan ini kita konteksnya belajar ya. Barangkali nanti saudara punya ide-ide brilian seperti itu begitu. Nah, ini saudara mulai dari cover sampai halaman belakang, mulai dari substansi teknis, kemudian atribut yang lain saudara kritisi. Ya. Ini bisa boleh termasuk aktivitas individu, ada wawasannya begitu. Ini juga kelebihan misalkan ya, kelebihan dari buku aktivitas kelompok juga sama begitu ya. Disajikan dengan banyak gambar peta begitu, juga ada sumbernya, ini juga kelebihan begitu ya. Warnanya menarik ya, materinya tidak terlalu banyak kayak gitu, bahasanya mudah dicerna.
ya, tambahan-tambahan ini menjadi sebuah kelebihan buku, begitu nanti selanjutnya saudara juga misalkan ada rangkuman ya, di sini juga ada rangkumannya, ada renungan ya. Ini bagus nih nilai-nilai karakter, bukunya sudah bermuatan nilai karakter misalkan begitu. Jadi kalau Aktivitas-aktivitasnya bisa juga sama. jangan dari satu sumber ya. Kalau misal ada Anda punya adik di SMP itu kan pasti ada bukunya itu. Nah, betul. Atau saudara Anda atau tetangga Anda gitu ya, atau adiknya pacar Anda itu juga bisa dipinjam. Kan banyak tuh, ada Erlangga, ada Tiga Serangkai kalau zaman dulu itu. Banyak Betul. penerbit buku pelajaran yang menurut saya bagus-bagus isinya. Ya, boleh sangat sekali itu Pak Asep ya. Itu saudara nggak harus ini ya BSE. Pokoknya yang bercetak-cetak itu malah jauh lebih bagus. Yang penting nanti saudara ini apa namanya fotokan covernya. Begitu. Itu saja yang bisa Bu Novi, Pak Asep sampaikan untuk perkuliahan hari ini ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang disampaikan saya dengan Pak Asep ya. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan begitu. Cukup ya saudara-saudara untuk perkuliahan hari ini, nggak ada yang ditanyakan lagi? Kelihatannya tidak, Bu. Ya, oke. Tidak, Terima Bu. kasih. Alhamdulillah sudah cukup jelas. Oke, Rizky. Iya, gimana Ilmi? Itu untuk satu buku kan mesti ada 2 semester, baik itu semester 1 maupun semester 2. Berarti dalam menganalisis buku tersebut kita harus membaca dari semester 1 dan semester 2 secara keseluruhan. Iya, utuh dalam satu buku itu saudara review telaah full begitu. Karena kan itu kita melihatnya itu global ya. Buku ini utuh tidak hanya bagian satu semester saja seperti hanya bagian parsial saja, tetapi saudara menelaah dari cover sampai halaman terakhir begitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, siap. Ada lagi? Tidak ada ya? Cukup ya. Rizky, Fikri juga. Oke, mungkin itu yang Bu Novi sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Kita lanjutkan perkuliahan minggu depan kembali ya. Informasinya nanti menunggu dari Bapak Ibu dosen di grup begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Pak. Ya, jawab salam Bang Rame. Luar biasa Anda, Bung. OTW cerita Ya, OTW cari takjil ya Rizky ya.